Hello everyone, good afternoon. Welcome to the English History Class 11 meeting. Today we will talk about the Tudors chapter. So let's go to the next slide. So this is an illustration of a fleet of merchant ships that came by through England and through other countries. And these fleet merchant ships are from England. They were made by the Henry VII. Next. Awal mula dinasti Tudor yaitu pada abad pemerintahannya pada tahun 1485 hingga 1603 sering dianggap sebagai periode paling gemilang dalam sejarah Inggris. Henry ke-7 membangun fondasi negara bangsa yang kaya dan monarki yang kuat. Putranya, Henry ke-8, memiliki pengadilan yang megah dan menjadikan gereja di Inggris benar-benar Inggris dengan memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Di sebelah kiri kita bisa melihat ilustrasi dari Henry ke-7. Next. Monarki di masa dinasti Tudor. Henry ke-7 kurang terkenal dibandingkan dengan Henry ke-8 atau Elizabeth pertama. Selama abad ke-15, tetapi khususnya posisi perdagangan Inggris telah rusak parah selama Perang Mawar, The War of the Roses. Hanya setahun setelah kemenangannya di Bosworth pada tahun 1485, Henry ke-7 membuat perjanjian perdagangan penting dengan Belanda. Ia memungkinkan perdagangan Inggris dapat tumbuh kembali. Banyak bangsawan tua telah meninggal atau dikalahkan dalam perang baru-baru ini, dan tanah mereka telah menjadi milik raja. Hal ini berarti bahwa Henry memiliki lebih banyak kekuasaan dan lebih banyak uang daripada raja-raja sebelumnya. Henry menyadari bahwa untuk berdagang, Inggris harus memiliki armada kapal dagangnya sendiri. Next. Di sini adalah ilustrasi dari War of the Roses berdasarkan Shakespeare play Henry VII Part 1. Next. Reformasi. Henry ke-8 tidak menyukai kekuatan gereja di Inggris. Hal ini dikarenakan adanya organisasi internasional. Ia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Henry pun mencoba membujuk Paus untuk mengizinkannya menceraikan Catherine of Aragon. Tetapi Paus tidak ingin membuat marah Charles atau Henry. Ia pun terpaksa melakukan apa yang diinginkan oleh Charles V, yaitu melarang Henry ke-8 bercerai dari Catherine of Aragon. Kardinal Wolsey pada akhirnya lolos dari kemurkaan Henry ke-8. Hanya saja dia tetap mengalami penderitaan ketika dalam perjalanan ke istana raja. Ia tidak lagi ada pendeta yang menjadi menteri penting bagi raja setelah sikap dari Kardinal Wolsey terhadap Henry ke-8. Lalu pada tahun 1531, Henry pun membujuk uskup untuk menjadikannya sebagai kepala gereja di Inggris. Tentunya hal ini menjadi undang-undang setelah parlemen mengesahkan Act of Supremacy pada tahun 1534. Dan hal itu merupakan keputusan yang populer. Henry pun berhasil membuktikan bahwa perpisahannya dengan Roma bukanlah bencana agama maupun diplomatik. Next slide. Nah, di sini kita bisa lihat ada ilustrasi dari gambaran Charles ke-5. Next. Lalu, ini adalah ilustrasi dari Henry ke-8 di sebelah kiri, serta Kardinal Wolsey di sebelah kanan yang menggunakan jubah panjang warna merah. Next. Perjuangan Katolik dan Protestan. Parlemen enggan menyetujui pernikahan Mary dan hanya menerima Philip sebagai Raja Inggris seumur hidup Mary. Elizabeth, saudara tiri Mary, beruntung menjadi ratu ketika Mary meninggal pada tahun 1598. Mary pun telah mempertimbangkan untuk membunuh Elizabeth karena ia meyakini Elizabeth merupakan pemimpin pemberontakan Protestan. Elizabeth pun cukup bijaksana untuk tidak mengatakan apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Ia juga tidak mengungkapkan pandangan Katolik maupun Protestan yang ia anut selama Mary masih hidup. Next.
Berikut ini adalah gambaran dari pernikahan Mary Queen of Scots dan Philippe King of Spain. Bisa lihat ilustrasinya di sebelah kiri ya. Next. Mary the Queen of Scots. Mary, Ratu Skotlandia, biasa disebut dengan Ratu Skotlandia atau the Queen of Scots, adalah pewaris tahta Inggris karena ia kerabat terdekat dari Elizabeth I dan karena Elizabeth pada saat itu belum menikah. Selama waktu itu, Elizabeth I menemukan beberapa plot rahasia Katolik, di antaranya ditujukan untuk menjadikan Mary sebagai Ratu Inggris. Tentunya ketika Elizabeth akhirnya menyetujui eksekusi Mary pada tahun 1587, hal ini dikarenakan Mary telah menunjuk Philip sebagai pewaris tahta Inggris. Tetapi klaimnya ini menyebabkan Philip of Spain menyerang Inggris. Next. Nah, di sini adalah ilustrasi gambar dari Mary the Queen of Scots. Next. Important event during Dynasty Tudor. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian penting selama Dinasti Tudor ini berdiri. Di antaranya adalah Henry ke-7 memiliki anak yang bernama Henry ke-8. Lalu tidak lama kemudian ia memiliki anak perempuan bernama Elizabeth, dan Elizabeth telah membuat lemah kualitas pemerintahan dengan menjual pos resmi. Hal ini dilakukannya untuk menghindari permintaan uang kepada parlemen. Lalu, Henry ke-7 juga menegakkan otoritas tanpa pertanyaan. Dia melarang siapapun kecuali dirinya sendiri untuk memiliki orang-orang bersenjata. Henry ke-7 juga memahami bahwa kebanyakan orang, terutama untuk kekayaan Inggris di masa depan, akan bergantung terhadap perdagangan internasional, sehingga ia menyadari Inggris harus memiliki armada kapal dagangnya sendiri. Nah, salah satu kejadian yang paling besar terjadi di Inggris adalah inflasi ekonomi. Nah, salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari inflasi ekonomi oleh Henry ke-8 ialah dengan mengurangi jumlah perak yang digunakan dalam koin. Tetapi, hal ini meskipun memberikan keuntungan secara langsung bagi Henry, justru menyebabkan kenaikan harga. Maka dari itu, kebijakan tersebut merusak dan mengurangi nilai 7 nilai mata uang Inggris dalam waktu 25 tahun. Next. Pada tahun 1531, Henry membujuk uskup untuk menjadikannya kepala gereja di Inggris yang menjadi undang-undang setelah parlemen mengesahkan undang-undang supremasi pada tahun 1534. Dan tindakan Henry yang melakukan pembubaran biara dan penghancuran terhadap monasteries merupakan kejadian terbesar dalam sejarah Inggris. Ia melakukannya untuk menghasilkan uang bagi kerajaan. Henry ke-8 pun meninggal pada tahun 1547. Ia meninggalkan istri ke-6-nya bernama Catherine Parr dan memiliki 3 orang anak. Anak paling tua bernama Mary, anak perempuan dari Catherine of Aragon, lalu Elizabeth, anak kedua dari istri keduanya bernama Anne Boleyn, kemudian yang terakhir anak laki-lakinya berumur 9 tahun bernama Edward VI yang merupakan anaknya dari Jane Seymour. Mary yang sukses masuk ke London dan mengambil kontrol penuh terhadap kerajaan Inggris, kini telah didukung oleh orang-orang yang berasal dari rakyat jelata yang marah terhadap keserakahan bangsawan Protestan. Para anggota parlemen secara terpaksa setuju dengan pernikahan Mary dan Philip, King of Spain. Pernikahan tersebut diterima secara terpaksa oleh anggota parlemen, dan ia hanya diterima sebagai Raja Inggris selama Mary masih hidup. Elizabeth, saudara tiri dari Mary, beruntung untuk memperoleh posisi sebagai Ratu Inggris setelah Mary meninggal pada tahun 1558. Elizabeth juga dikenal Mary sebagai salah satu pemberontak terhadap kepercayaan Protestan. Sehingga ketika Elizabeth akhirnya menyetujui pembunuhan terhadap Mary, pada tahun 1587, semuanya semata-mata dikarenakan Mary telah menamai Philip sebagai pewaris tahta dari kerajaan Inggris. Lalu pada tahun 1585, hampir keseluruhan rakyat Inggris percaya bahwa Katolik merupakan musuh dari Inggris dan semua ini menunjukkan adanya kebencian terhadap Katolik sebagai kekuatan politik yang sangat penting. Maka dari itu di masa-masa itu banyak sekali para pemilik lahan
yang memiliki lahan-lahan yang ia beli dari keluarga kerajaan, itu menjaga supaya agama yang mereka miliki bukanlah agama yang bertentangan yang dipercaya oleh anggota kerajaan. Karena di masa itu yang sangat dipegang adalah agama Protestan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan video perkuliahan ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir kalian melalui e-learning Unpad dan juga mengisi daftar hadir kalian melalui komite kelas kalian masing-masing. Tidak lupa mengerjakan forum diskusi pertemuan 11 yang ada di e-learning Unpad. If you have any question, don't forget to ask me directly through email or any other media. And good luck. Have a nice day, everyone.